pernikahan, Masya Allah ya, memiliki banyak kebaikan ya. Jadi pernikahan memiliki banyak kebaikan. Itu tentunya teman-teman para guru kita semua sudah sering cerita tentang kebaikan pernikahan ya. Di antaranya apa? Mengajarkan kita akan kesetiaan. Betul Bu? Mengajarkan, ngajarin. Artinya ya, dalam perjalanannya itu selalu diajarkan. Ada gangguan kepengen gak setia, diajarin lagi setia. Ada gangguan lagi, diajarkan lagi. Ya, terlanjur. Ya setia sama yang terlanjurnya nanti. Baik ya, saya sempat kaget, pernah saya cerita di sini ya, kaget ada penelitian di Eropa dan Amerika, wanita usia 45 tahun ke atas sampai sekitar 55, ada sekitar 20% ya, perempuan itu kepengen banget, apa Bu? Ganti suaminya. Waduh, itu 20% itu banyak, tinggi angka itu ya Bu. Iya, makanya dikatakan kita ya, pernikahan mengajarkan kita supaya Bu, terus terang, nggak usah ngacung tangan. Adakah kira-kira kadang-kadang saking mungkin karena nggak paham, kesel, rasanya bener deh, ih, ini kalau diganti gimana ya? Aduh. Tapi kita diajar kesetiaan, diajar kesetiaan ya. Apalagi belajar sabar. Sabar itu bukan diam saja. Sabar itu adalah selalu usaha, ikhtiar. Karena sabar itu adalah gerak. Ya. Diajar apa lagi? Toleransi. Ya nggak Bu? Toleransi kan kita? Iya, toleransi. Kita mahfum apa sih maunya laki-laki, apa sih maunya suami kita ya. Apalagi yang diajar dalam menikah apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri ya. Disuruh ngapain Bu kita? Pernah Bu jengkel banget? Pernah nggak Bu pengen marah banget? Tapi kita diajarkan untuk kuasai diri ya. Untung selalu agama kita sudah dari kecil kita diajarkan untuk ya memanggil nama Allah untuk penguasaan diri ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Teruskan itu ya. Tapi boleh nggak, karena kita sudah rajin taklim, waktu bilang istighfarnya cantik, astagfirullahaladzim, jangan yang astagfirullahaladzim, jangan begitu, yang cantik astagfirullahaladzim. Mbak Yanti juga ketawa kalau saya kayak gitu. Aduh, ya Bu, yang dipanggil itu Allah. Tapi kenapa muka kita jelek? Ih, nggak salah tuh. Ya Allah, coba Bu. Ya Allah, tuh bisa. Nggak tahu ya di rumah. Jadi penguasaan diri, ya. Banyak sekali guru-guru kita cerita sama kita, sampaikan sama kita ya, prestasi setan yang diberikan mahkota oleh iblis tertinggi adalah bila bisa memisahkan suami istri. Maka ini kita penguasaan diri, karena kita tahu selain karena kita punya emosi dan ada perannya juga setan, maka sering-sering ta'awuz. Suami datang langsung, auzubillahi minasyaitonir. Saya mah begitu terus terang. Maaf ya Mas, ketahuan. Dia terlihat di YouTube. Mobilnya datang nih, saya di dalam, mobilnya datang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Buat tameng di depan satu kali, auzubillahiminasyaitonirrajim. Buat tameng di atas kepala satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Belakang lagi satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Kanan lagi satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, baru jumpa suami. Ya. Kenapa? Memang disuruh belajar penguasaan diri, dan Islam sudah ajarkan cara penguasaan diri ya, agar tidak selalu kena bisikan dari setan. Kita ta'awuz ya.
dan kebaikan lainnya. Ya, kebaikan lainnya. Ya, ini. Ya. Yuk kita lihat lagi. Sekarang pertanyaannya, di mana letak cinta dalam otak? Waduh. Ibu pernah ada rasa cinta gak sih? Terasanya di mana? Nggak pernah di otak. Ibu pernah gitu deg-degan, ih aku jatuh cinta, tangannya begini. Di mana taruhnya nah. Tapi tempatnya di otak. Nih di otak. Ya. Memang terasa di dada karena ini nanti jalan ke shoulder nih, ke dada. Kerasa. Terresonansi di mana? Jantung. Langsung gitu ya. Ya. Pernah nggak ada rasa semeriwing? Semeriwing itu gimana ya? Ya gitu. Gimana? Kena angin. Ya, itu dari sini. Tapi rumahnya di sini. Sebelah mana Bu Aisyah? Ini dia nih. Ini dia nih. Dulu tuh karena penelitian belum terlalu banyak, sekarang mulai banyak. Tahun 2000 diketahui di mana itu cinta, ya. Tapi pun tidak diketahui di mana lokasi pastinya. Dia cuman terasa, teraktivasi, ya. Ya. Sebelumnya kalau kesal di mana yang ibu-ibu rasa, teman-teman rasa? Juga di dada, ya. Marah juga di dada, ya. Sombong juga begitu. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang mengenal emosi. Di mana letak emosi? Ini ya, lanjut. Ini kan otak hadap sana ya. Kalau dibelah, ini nih yang ini. Ini otak emosi. Di sini ada apati, di sini ada sedih, program sini ya. Di sini ada takut, ya. Di sini ada buru-buru, cepet-cepet nafs, ya. Di sini ada marah dan juga di sini ada sombong. Itu yang negatifnya. Kemudian yang positifnya, di sini program sini ada courageous, ada semangat, bahagia ada di situ ya. Kemudian ada apa? Ada acceptance, bersyukur, dan ada peace, damai. Cinta belum disebut. Ya. Ada di mana Bu Aisyah? Itu tadi. Baru tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ilmuwan mendapati ya getaran cinta di otak, belum tempatnya. Nggak tahu, barangkali nanti anak-anak kita kali ya, yang nanti dia meneliti letak persisnya di mana. Yang ada baru teraktivasi. Bagaimana cara menelitinya? Ya, beberapa orang dimasukkan ke MRI. Orang-orang itu sedang jatuh cinta sangat. Ya, rupanya kalau tadi subuh lihat, sempat lihat gambarnya ya. Ya, orang yang jatuh cinta ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat yang teraktivasi. Bayangin. Sampai otak kecil pun bergetar. Kalau marah cuma di tengah sini saja, ya. Sedih di sini saja. Ini kan otak tadi dari tengah ya, otak limbik ya. Apalagi semangat cuma di sini saja. Wah, tapi cinta, orang yang sedang jatuh cinta. Ini penelitiannya Juni 2000, tahun 2000. Profesor Semin Zeki, 2 orang, dan Andrew Bertella di London Universitas College. Dia scanning otak dari 11 orang wanita dan 6 orang pria yang semuanya mengaku sedang jatuh cinta selama 6 hingga 12 bulan. Dia bergetar di sini. Ya. Nah, salah satu faedah menikah adalah kita akan jatuh cinta berulang-ulang. Waduh, bisa Bu? Nggak bisa. Waduh, butuh penelitian baru. Justru salah satu Allah kenapa perintahkan kita menikah, karena dengan seseorang yang sudah disahkan, kita bisa jatuh cinta berulang-ulang. Gitu. Berulang-ulang sama orang yang itu saja, berulang-ulang. Yang namanya berulang-ulang berarti tidak seterusnya kan? Bulan ini jatuh cinta, bulan ini wow, hari ini jatuh cinta sampai 3 hari, ya Allah. Hari keempat sudah tidak jatuh cinta lagi. Tapi lumayan 3 hari. Ada orang suaminya datang, kita jatuh cinta gitu, tapi kita senyum sama suami nggak dibalas, langsung selesai. Ya, kenapa?
ini juga bisa padam. Walaupun lagunya ada tak pernah padam, kan gitu, ya, iya. Siapa? Langsung tahu. Kalau penyanyi emang tahu. Ini bisa padam, memang bisa padam, ya. Bahkan kalau getaran ini secara ekstrim berhenti, bisa membuat kita bunuh diri. Wah, tuh. Maka jangan heran ada orang putus cinta, dia loncat dari lantai 5. Kenapa? Karena baru dia lihat orangnya, ini belum menikah misalnya, baru lihat orangnya, kemudian bergetar semuanya, ya, mencoba untuk menyatakannya, ditolak, padam, loncat. Bisa begitu. Itu ekstrim sekali, ekstrim sekali. Kenapa? Rupanya getaran ini, ya, mempengaruhi zat-zat kimia di otak. Memang Allah kasih zat kimia di otak, ya. Teman-teman sejawat yang dokter juga pasti belajar tentang zat kimia. Hormon bahagia itu namanya dopamin, ya, dopamin. Jadi kalau kita jatuh cinta, dopamin banjir, ya. Kita merasa apa? Bahagia dan sejahtera, ya. Nah, dopamin nanti macam-macam. Nanti ada endorfin, morfin alami. Morfin alami itu hormon yang membuat badan tidak terasa sakit. Makanya kalau kita lagi jatuh cinta, semua badan sehat. Ada sakit-sakitnya. Nggak ada sakit-sakitnya. Nggak ada tuh. Biarin deh. Ya, iya. Gunung kan kudaki. Laut kan? Sama pelajaran kita, ya. Karena endorfin, ya. Ada lagi keluar hormon serotonin. Serotonin itu hormon pengendalian emosi, ya. Iya. Terus ada lagi norepinefrin, ya. Itu nanti hormon-hormon yang selalu membuat goal setting gitu lah. Orang jatuh cinta karena norepinefrinnya keluar, dia langsung bilang, saya bisa dapati dia. Terutama pada laki-laki. Tapi nggak tahu juga kenapa perempuan sekarang bisa begitu, ya. Apa kan agak tomboy? Ya kayak gitu. Jadi ini ada peristiwa kimia yang luar biasa yang banjir di otak manusia, masya Allah, ya. Bahkan ada di sini namanya insula di sini, ya. Di sini ada tempat untuk tanggung jawab atas keberanian. Jadi berani. Makanya orang jatuh cinta berani. Berani apa? Ya mari macam-macam lah. Berani datang ke rumahnya. Ya, iya. Berani hadapi orang tuanya. Walaupun ada yang bisikin killer tuh bapaknya. Zaman dulu banget istilah killer. Siapa yang tahu Bu istilah killer? Ketahuan umur. Yang muda-muda nggak ngerti killer apa. Jangan ke sana, bapaknya galak banget. Tapi karena sedang banjir zat kimia dan insulannya bilang kamu berani hadapi dia, berani. Maka harusnya kalau ada perasaan itu jalani langsung gitu, jalani, go, ya, go, berani, ya. Terus ada di ujung ini, ujung di otak limbik nih, ujungnya namanya singulat, ya. Ini tempat hormon yang membuat mabok kepayang. Pada saya jatuh cinta, mabok banget, ya Allah. Pernah nggak sih? Sekali aja, pernah? Bedakan dengan mabok laut. Kayak apa Bu Aisyah maboknya? Bahagia gitu, bahagia, ya Allah. Ada kerinduan di situ, ya. Ada ingin cari lagi, ingin ketemu lagi, itu namanya mabok. Ingin lagi cari, ingin ketemu lagi, itu mabok namanya, ya. Iya, seeking behavior, perilaku untuk mencari. Punten Ibu ya, karena saya bekerjanya di dunia narkoba, saya mau ya bandingkan dengan otak yang kena narkoba. Sama juga singulatnya kena. Berarti kalau kita jatuh cinta, maboknya sama kayak pakai narkoba. Kalau narkoba kimia dari luar, ini alamiah. Mau yang mana Bu? Maka hindari narkoba. Say no to drugs. Campaign. Ya. Makanya itu tadi, gimana caranya setelah kita menikah, kita buat diri kita jatuh cinta berulang-ulang pada pasangan kita, supaya kita mabok. Apa makan durian kek? Ya, bisa paham ya? Bahkan jatuh cinta, getarannya malah lebih banyak area otak yang terstimulasi, teraktivasi.
Ini yang narkoba. Cuman 3 tempat. 1, 2, 3. Itu 5. Ya, ya. Punten maaf. Ya. Pornografi pun kalau kita lihat, maaf, pornografi begini juga. Ada 5 area yang terstimulasi. Makanya narkoba bisa addiction, pornografi juga bisa addiction, cinta juga bisa addiction. Ya, kenapa? Karena putarannya luar biasa. Ya, luar biasa. Di situ nanti macam-macam ya, macam-macam. Ada birahi keluar juga di situ ya. Kemudian ada keterikatan ada di situ. Ya, ini dia. Ya, jadi seperti ini. Makanya mengapa ibunda kita Ibu Eli Risman sangat getol untuk ya mengingatkan kita untuk hati-hati, jaga anak-anak, hindari pornografi, karena memang 5 areanya. Ya, 5 areanya. Kalau jatuh cinta dia bergetar, kalau pornografi sama bergetar, tapi kalau dia jadi adiksi mengganggu 5 area itu. Gitu. Ya. Sama jatuh cinta juga, Bu. Ya, kalau ini kan 5 yang bergetar nih. Tapi kalau dia sudah menjadi ketergantungan, addiction, ya, maka juga mengganggu semuanya. Makanya tadi saya bilang, nggak apa-apa, nggak berterusan jatuh cinta sama suami. Karena kalau berterusan nanti terganggu, menjadi addiction. Jadi jangan merasa, ya, iya, jangan merasa, aku istri yang nggak baik. Kenapa? Nggak bisa setiap saat jatuh cinta sama suami. Nggak usah begitu. Karena memang yang diminta adalah sesering mungkin membuat kita jatuh cinta. Kalau ada kalimat sesering mungkin, berarti ada sering juga tidak jatuh cinta, bukan? Ada sering juga kesel, ada sering juga marah. Nah, udah benar, udah benar. Cuman ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Maksudnya apa, Bu Esa? Orang yang beruntung yang tentunya pada saat tidak jatuh cinta, dia cepat-cepat move on untuk jatuh cinta pada suaminya lagi. Yang tidak beruntung yaitu tadi, dan akhirnya hampa was. Ya, apalagi kalau maaf, kalau ya itu tadi kadang-kadang itu sumber untuk macam-macam hal. Adalah kekerasan, punten ya, kekerasan di dalam rumah tangga, karena itu yang hampa tadi ya, adalah maaf ya, pelakor dan senior kan gitu ya. Ya, gitu. Kalau pelakor apa sih, Bu? Kalau senior? Senang istri orang. Senior buat yang laki. Kalau pelakor yang buat nyebutnya nggak enak sebetulnya. Berat banget nih ngomong. Ya, aduh, ya, biarlah orang lain saja yang begitu. Pelakor itu berat. Biar orang saja. Kita nggak usah. Sudah ya, ini ya, sudah bisa difahami. Memang nggak perlu dihafal, Bu, nggak usah dihafal, nggak usah dihafal. Pokoknya tahu di bagian mana, depan, tengah, bawah, belakang, kena semua. Ya, lanjut lagi. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu. Ya Allah, duduk dulu. Deg-degan. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu, tapi kita perempuan itu mudah bilang, Mas, aku cinta padamu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena korpus kolosum perempuan tebal. Jadi dia ringan. Sama apa? Kata-katanya banyak. 20.000. Dia udah ngomong banyak, masih ada sisa. Ngomong apa ya? Bilang aja, aku cinta padamu, I love you, I miss you. Itu. Laki-laki kenapa tidak bisa bilang aku cinta padamu? Kan bukan, selain 7.000 tadi, bukan itu saja, tapi apa? Laki-laki awalnya tidak tahu saya ini cinta apa birahi terhadap istri saya. Itu penelitian. Ya, dia nggak tahu sebetulnya. Sebentar nih, saya nih melakukan ya, membelai istri saya, hubungan intim sama istri saya, peluk-peluk istri saya, mencium istri saya. Sebentar, ini cinta apa birahi? Laki-laki menganggap begitu. Nanti udah lama sekian tahun baru, oh ini yang namanya cinta. Lama kali. Kenapa? Karena otak tengah laki-laki tipis, sehingga laki-laki selalu bisa membedakan gitu. Birahi, cinta yang mana nih ya? Saking seringnya ya terpisah-pisah sampai bingung ya.
Kalau kita bisa. Makanya punten yang suaminya jarang atau nggak pernah bilang ini, lazim. Bu Aisyah, tapi suami saya sudah bisa bilang ini. Ya Allah Bu, orang kalau laki-laki tidak bisa bilang ini itu sangat biasa. Tapi kalau suami ibu sudah bisa bilang aku cinta padamu, itu luar biasa. Ya, itu karena itu yang nanti oleh malaikatnya suami kanan kiri itu yang tercatat sebagai pahala amalannya, amalan solehnya gitu. Kalau bahwa seorang suami nggak bilang aku nggak bilang aku cinta padamu, nggak kena dosa karena dasarnya emang begitu. Tapi kalau dia bisa, Umi, Abi cinta padamu, ya Allah, itu pahalanya mengalir. Pak, gampang Pak, biar pahala mengalir. Say love to your wife. Artinya gini, boleh nggak kita nggak usah marah kalau suami nggak pernah bilang I love you. Kenapa? Emang begitu, nggak dosa juga. Kata Mbak Yanti, laki banget. Tapi dia bisa bilang itu. Ya Allah, Abi abis taklim di mana sih? Saya mau suruh suami yang lain begitu. Kan gitu. Sampai sini boleh sepakat? Tahu? Sudah bisa tahu? Bisa naik gak sedikit paham? Ya? Iya. Supaya apa? Nggak usah buang-buang energi gara-gara menanti ini. Nggak usah buang-buang energi. Mending bisa buat bikin kue kek, masak kek, ya, jualan kek. Ya usah. Karena kadang-kadang kita perempuan, karena kita makhluk perasa, menanti-nanti kalimat ini, buang energi. Semua bergerak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihat suami ketawa-ketawa sama temennya. Sering ada yang begitu nggak Bu? Perempuan banget. Terus kita gitu kan? Kalau perempuan begitu, ya itu juga lazim. Tapi kalau seharusnya dia begitu, tapi dia tahan dan dia penuh pemahaman dan saling senyum aja, itu pahala mengalir. Tetap pakai tools istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa laki-laki? Yes. Berarti dia agak tomboy. Betul? Wanita yang sulit mengatakan aku cinta padamu, dia berarti agak tomboy. Sebetulnya kan? Sama, laki-laki juga gitu. Aku sebetulnya sayang sama kamu, tapi aku sulit bilang I love you. Itu berarti agak tomboy. Sama, ya, sama, ya. Laki-laki kan karena ketomboyannya itu karena testosteron. Kita kan punya testosteron juga Bu, ya, kita punya. Tapi ada perempuan yang testosteronnya cuma 1 liter. Ada yang 1,5 liter, ada yang 2,5. Nah, yang 2,5 liter tuh perempuan testosteronnya susah ngomong aku cinta padamu. Ya, iya kan.